Timnas makin kokoh, media Belanda bocorkan naturalisasi J.Itses. Timnas Indonesia dapatkan undangan berlaga di Piala Dunia. Belum debut, dua naturalisasi terancam turun kasta. Baru-baru ini Presiden Jokowi memberikan bonus kepada atlet yang berprestasi di SEA Games 2023 di Istana Negeri Jakarta pada Senin kemarin. Salah satu atlet tersebut ialah Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda sukses meraih emas di ajang terbesar di Asia Tenggara tersebut. Keberhasilan tersebut membuat mereka mendapatkan bonus sebesar 360,5 juta rupiah. Usai mendapatkan bonus tersebut, melalui manajer Timnas Sumarji, Presiden Jokowi memberikan pesan untuk penggawa skuad Garuda Muda agar bonus tersebut tidak untuk dihambur-hamburkan seperti membeli mobil. Presiden Jokowi berharap uang tersebut bisa disimpan untuk masa depan, terutama masa tua atlet agar tidak hidup kesusahan. Beberapa waktu lalu Indra Syafri kedapatan menemui Khalid saat sedang transit di Qatar usai menjalani ibadah umroh. Dalam kesempatan itu, Indra Syafri bertemu pemain-pemain berpaspor Indonesia di Qatar. Coach Indra juga bertemu dengan salah satu orang tua dari pemain yang bermain di sana, yakni Mustafa, bapak dari Khalid Mustafa. Dirinya mengaku cukup tertarik memanggil Khalid untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Sebab menurutnya, semua pemain memiliki kesempatan yang sama berbaju tim merah putih. Timnas Indonesia U23 sendiri juga akan mengikuti ajang bergengsi pada tahun ini. Terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Piala AFF U23 pada Agustus mendatang dan kualifikasi Piala Asia U23 pada September mendatang. Diharapkan kedatangan Khalid Mustafa bisa menjadikan lini tengah Timnas Indonesia semakin kuat. Media Belanda Aberdeen Live memberikan kabar baik untuk Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Menurut laporan tersebut, pemain keturunan Indonesia Belanda J.Itses dikabarkan akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Laporan di Belanda ini muncul seiring laporan bila PSSI tengah mencari pemain keturunan Grade A untuk bersaing di Piala Asia. J.Itses kini masih berusia 23 tahun dan diyakini akan menjadi investasi jangka panjang untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. PSSI telah mengumumkan secara resmi harga tiket Timnas Indonesia versus Palestina pada 14 Juni mendatang. Melalui Exco PSSI Arya Sinulinga, dirinya mengkonfirmasi bahwa harga tiket laga tersebut dibanderol dengan harga yang murah meriah, yakni Rp100.000 untuk kelas ekonomi dan Rp250.000 untuk kelas VIP. Arya juga mengatakan bahwa kuota kehadiran penonton di laga Timnas Indonesia menghadapi Palestina akan disediakan 40.000 kursi. Nantinya PSSI juga bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Nasabah PSSI akan diberi keuntungan potongan harga sebesar 20 hingga 50%. Penjualan tiket tersebut bisa mulai di-booking mulai Rabu besok pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui website atau aplikasi tiket.com. Kabar mengejutkan datang untuk Timnas Indonesia Senior. Timnas Indonesia Senior mendapatkan undangan untuk berlaga di Piala Dunia Senior atau World Senior Football Championship bersama Timnas Inggris. Hal itu dilansir dari postingan Instagram @ASEANFootball pada Senin kemarin. Pada unggahan tersebut, terdapat 8 tim yang akan ikut kompetisi Piala Dunia Senior 2023. 8 grup tersebut antara lain Thailand, Selandia Baru, Inggris, Australia, Iran, Vietnam, dan Taiwan. Turnamen ini berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2023 di Thailand. Pada turnamen ini terdapat nama yang tak asing di telinga pecinta sepak bola seperti Michael Owen, Ian Craig hingga Sean Davis. Namun belum diketahui pasti siapa pemain Indonesia yang akan turut meramaikan ajang ini. Nama-nama seperti Bambang Pamungkas, Bonario Astaman, Basa Losa, dan lainnya berpotensi ikut serta pada ajang tersebut. Dua pemain naturalisasi anyar Ivar Jenner dan Rafael Struijk saat ini memang sudah melakukan latihan bersama Timnas Indonesia Senior jelang menghadapi laga kontra Palestina dan Argentina. Namun belum juga melakukan debut di Timnas Senior, pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri mengisyaratkan tertarik untuk memakai jasa kedua pemain tersebut. Artinya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk bisa disebut turun kelas andai bermain untuk Timnas Indonesia U23, mengingat keduanya kini sudah dipercaya masuk tim senior. Fenomena pemain Timnas Indonesia turun kelas kerap terjadi selama bertahun-tahun belakang. Terbaru bisa dilihat dari skuad SEA Games 2023.
Indra Syafri banyak memanggil para pemain yang sejatinya sudah bermain reguler bersama timnas Indonesia level senior seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, hingga Pratama Arhan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masang target tinggi untuk masa depan timnas Indonesia. Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat melakukan konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari Selasa ini. Menurutnya, timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh FIFA Matchday. FIFA Matchday sendiri harus dianggap serius untuk dapat mendongkrak peringkat timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia ingin menembus peringkat 100 besar FIFA. Pada tahun 2045, Erick Thohir ingin timnas Indonesia bisa setara dengan ranking Turki saat ini, yakni peringkat ke-45 FIFA. Seperti diketahui, Justin Hubner sempat menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi PSSI. Ia sempat mengurus berkas ke Indonesia guna memenuhi syarat naturalisasi. Namun seiring berjalannya waktu, justru Justin Hubner tak melanjutkan proses naturalisasi yang tinggal beberapa langkah lagi. Dugaan sementara, Justin Hubner mengajukan sejumlah dana yang dinilai terlalu besar bagi PSSI. Federasi pun memilih angkat tangan dan membatalkan proses naturalisasinya. Meski gagal dinaturalisasi, kenyataannya Justin Hubner selalu menanggapi postingan Ivar Jenner yang berhubungan dengan Indonesia. Terbaru, Ivar Jenner mengunggah foto latihan perdana bersama timnas di Surabaya. Justin Hubner pun ikut nimbrung dengan mengirim emot api. Hal tersebut yang menjadi sorotan netizen tanah air. Penjualan tahap kedua laga FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Argentina kembali habis terjual. Pada tahap kedua ini dilaksanakan pada hari Selasa ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Erick Thohir menyebut ada 20.000 tiket yang dijual untuk umum. Antusiasme supporter pun tak berkurang, bahkan hanya butuh kurang dari 10 menit penjualan tiket tersebut ludes tak tersisa untuk semua kelas. Sementara itu masih ada penjualan hari terakhir yang dilaksanakan pada Kamis 7 Juni. Nantinya ada 20.000 tiket yang dijual untuk penjualan besok mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Total ada 60.000 tiket yang dijual pada laga FIFA Matchday Scott Garuda nanti.